Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun, jumpa lagi bersama saya Suburdani, jurnalis harian Serambi Indonesia. Minggu lalu kita sempat berbicara soal COVID dari konteks perspektif agama dan adat dan budaya bersama PLT Ketua MAA Prof. Farid Wajidi Ibrahim MA. Dan kali ini hari Minggu, kebetulan hari santai, saya sudah bersama salah satu manajer di harian Serambi Indonesia, Bapak Firdaus Darwis. Beliau adalah manajer percetakan umum yang membawahi semua percetakan yang ada di Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Selama COVID kegiatannya tetap jalan Bang ya? Tapi tetap mematuhi semua yang ada gitu ya. Nah, kebetulan hari ini memang kantor kita agak sedikit sepi. Jadi saat ini juga Saudara Alun, kami berada di ruangan gedung harian Serambi Indonesia, di mana di sini ada 3 kantor sebenarnya. Kantor harian Serambi Indonesia, ada Kompas TV, dan juga ada Radio Serambi FM. Jadi di gedung ini ada tiga kantor. Nah, Saudara Alun, hari ini kita karena hari santai, kita akan berbicara soal cetak mencetak nih. Jadi Serambi Indonesia ini kan bisa dibilang perusahaan percetakan ya, dan orang selama ini mengenal ya Serambi ya cetak koran nih Pak Fir. Namun sebelum jauh kita ngobrol, Saudara Alun, kita akan berikan dulu kesempatan buat Pak Firdaus untuk menyapa nih Saudara Alun yang ada di fanpage. Oke, Assalamualaikum Saudara Alun. Senang bertemu di programnya podcast Serambi Indonesia edisi kali ini. Ya, baik. Nah, kita Saudara Alun akan ngobrol nih sejauh mana ataupun bagaimana bisnis cetak mencetak di Serambi Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada Pak Fir. Pak Fir sebenarnya bergabung di Serambi itu udah sejak kapan nih Pak Fir? Kalau saya bergabung itu sejak tahun 1999. 1999 berarti 99 kita berdiri tahun 89. Volumenya Pak Fir sedikit lagi diangkat ya. Nah, siap. Berarti Pak Fir bergabung di sini di tahun 99. Saat itu perekrutan gimana nih Pak Fir? Iya, kebetulan saya awalnya itu kan perusahaan Serambi ini kan pisah ya dengan percetakan. Percetakan ini memang di bawah langsung Kompas. Nah, sedang Serambi ini khusus di dalam penerbitan. Jadi saya langsung bergabung ke karyawan percetakan waktu itu. Jabat sebagai jabatan kasih keuangan. Kasih keuangan. Oh, berarti Pak Fir masuk ke Serambi bukan untuk redaksinya ya? Bukan. Tapi di bisnis. Oh iya. Jadi ya juga informasi Saudara Alun, di Serambi ini kita ada dua divisi ya. Ada dipisah ya. Divisi itu juga membawahi banyak bidang-bidang. Divisi pertama itu ada redaksi ya, redaksi yang membawahi semua berita, peliputan dan segala macam. Nah, seperti Pak Fir ini adalah orang yang mengurus semua istilahnya administrasi bisnis segala macam gitu. Jadi Pak Fir ini perekrutannya di tahun 99 bukan sebagai wartawan, melainkan sebagai karyawan di bagian keuangan. Nah, saat itu Pak Fir itu juga tes seperti kami dulu. Iya, memang ada tahapan tes juga, cuman mungkin tidak terlalu terbuka sama sekali. Ini diminta rekom-rekom berapa dari dosen untuk meminta lagi yang siap pakai. Kebetulan saya juga baru selesai auditor juga hari itu bersama akuntannya Pak Basri. Jadi malah saya juga ikut mengaudit Serambi waktu itu. Oh gitu. Pak Fir sebelumnya pendidikan boleh tahu nih Pak Fir? Dari sarjana akuntansi. Oh, sarjana akuntansi. Usia dating tahun 93. Oke, berarti dari sarjana akuntansi beliau diterima di Serambi sebagai salah satu karyawan di bagian keuangan ya. Iya. Sangat kompatibel ataupun sangat nyambung dengan pekerjaan Pak Fir gitu. Oke. Nah, Saudara Alun, kita akan
bertanya lebih lanjut kepada Pak Fir, juga kita ingin menanyakan berapa tahun nih Pak Fir menjalani posisi sebagai di bagian keuangan tadi? Kalau di keuangannya percetakan itu saya dari tahun 99 hingga tahun 2004. 2004. Sebelum tsunami berarti? Iya, sebelum tsunami. Itu masih kantor di Desa Bait, Jalan Kurung Raya Banda Aceh, kilometer 45. Desa Bait, Baitul Salam itu ya. Iya. Ciksa. Nah, dulu Serambi ini saudara bukan di alamat sekarang ya. Dulu alamat kantor Serambi itu ada di Desa Bait ya. Bait. Atau lebih kita kenal, orang biasa sebutinnya Kaju ya. Kaju ataupun Alunaga ya kalau sekarang ya. 2004 pas tsunami rupanya Serambi luluh lantak ya. Ada juga beberapa karyawan yang meninggal dunia ya Pak Fir kalau nggak salah. Sehingga saat itu ada kondisi darurat ya, di mana percetakan kalau nggak salah harus dialihkan ke Los Mawe ya. Ya. Kebetulan kita selang beberapa tahun sebelum tsunami sudah mendirikan bangunan percetakan di Los Mawe. Alhamdulillah juga itu pada saat kita tidak bisa lagi mencetak koran di sini, solusinya ya dari Los Mawe yang kita datangkan kemarin. Ini di sini saat itu lumpuh total berarti Pak? Lumpuh total ya. Cuma alhamdulillah seminggu setelah tsunami kita bisa terbit kembali. Tapi berkat adanya kantor biro atau percetakan di Los Mawe. Nah, kemudian setelah tsunami ya, Saudara Lun juga sempat ada kantor darurat ya di Brawe, kemudian ke Lampri ya. Iya, ke Lampri di mes kita dulu ya. Itu lebih ke bisnis dan redaksinya juga itu. Nah, kalau pindah ke sini tahun berapa nih Pak Fir? Pindah ke Menasa Manyang ini? Kalau pindah ke Mari itu di akhir tahun 2005. 2005. Di situ sudah ready semua bangunan dan percetakannya. Dan kebetulan saya juga diperbantukan di Los Mawe waktu itu Mas Ubud. Oh iya, setelah tsunami berarti Pak Fir? Saya diperbantukan di perwakilan Los Mawe, dan pada akhir sekitar bulan 11 tahun 10 saya pindah lagi kemari, juga menduduki di bagian keuangan Serambi Indonesia. Posisinya ya penting lah. Ya, baik, menarik ya. Kalau saya pribadi Saudara sangat baru, jadi saya semua sejarah Serambi paling dengar, tidak menjalani dari awal. Tapi Pak Fir salah satu karyawan yang sudah bergabung sejak tahun 99, jadi otomatis banyak asam manis ya yang sudah dilalui sampai sekarang. Nah, ada pertanyaan nih Pak Fir nih soal percetakan ya. Sebenarnya sejak kapan ataupun mulai kapan nih percetakan Serambi Indonesia ini berdiri nih? Kalau kita katakan berdirinya itu sudah pasti mengikuti dengan berdirinya Surat Kabar Serambi Indonesia. Tahun 1989. Cuma saja pada waktu itu kita hanya memiliki mesin cetak koran. Kita sudah menerima order cetakan dari pihak luar juga pada waktu itu. Cuman yang bisa kita kerjakan pada waktu itu hanyalah sejenis surat kabar koran ataupun tabloid. Dan itu tadi setelah tsunami di akhir 2006 kita sudah mengembangkan cetakan ini dengan menambah unit-unit mesin cetak yang baru. Ini mesin cetak sheet ya. Ada 2 unit, ada mesin shot dan mesin GTO. Ya mulai saat itu juga kita sudah bisa memenuhi segala jenis cetakan yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Berarti mesin percetakan Serambi sudah berdiri, sudah ada sejak Serambi berdiri ya. Artinya ketika memang Serambi pertama terbit, atau Serambi dulu sempat cetak di luar kantor? Iya, ada cetaknya di PNRI sebentar di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Kita sambil juga persiapan mesin kita yang sendiri. Ketika cetak di tempat orang itu kita terbitnya berapa ini? Mungkin dari awalnya itu dari 8 halaman. 8 halaman. Terus tambah terus hingga terakhir itu sampai kita 16 atau 20 halaman. Itu oplahnya saat itu berapa? Oplah kita waktu konflik yang sempat menjadi oplah terbanyak ya. Juga kita hari itu kan juga ada tabloid namanya Kontras. Ya. Kontras itu pernah kita cetak 50.000 eksemplar. Dan malah di hari yang sama kita cetak ulang karena tadi dalam satu hari Bang ya, cetak lagi karena kebutuhan tadi di pasar sudah habis dan beritanya juga menarik, hingga kita cetak lagi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Artinya saat itu memang ya bisa dibilang Serambi salah satu media yang selalu mengupdate informasi konflik ya. Betul. Saat itu.
Nah, kemudian nih Pak Fir, kan masyarakat nih beranggapan percetakan Serambi ini hanya untuk koran nih sebenarnya. Padahal banyak ya, saya sendiri melihat juga aktivitas bagaimana senior-senior dan kawan-kawan di bisnis setiap harinya menerima order percetakan dari luar misalnya. Tapi kan yang terkesan sama masyarakat kan cetak koran aja nih. Nah, ini gimana nih Pak Fir? Iya, itulah di tahun 2006 awal-awal kita baru mengembangkan bisnis cetak ini. Betul kita agak sulit mendapatkan pelanggan. Karena image mereka masih seperti Bang Sultan tadi. Mereka beranggapan bahwa seolah di Serambi ini hanya bisa cetak koran atau cetak tabloid. Tapi alhamdulillah kita memiliki media surat kabar Serambi Indonesia, juga ada radio Serambi FM. Jadi melalui media ini kita coba terus promosikan tentang keberadaan kita ini. Bahwa kita sudah mampu mencetak dengan berbagai macam bentuk cetakan. Dan alhamdulillah di tahun kedua pelanggan kita sudah mulai bertambah. Sampai setiap tahunnya terus tambah terus pelanggan kita yang baru. Dan dari sisi pendapatan kita juga terus mengalami pertumbuhan hingga sekarang. Nah itu tahun berapa tadi Pak Fir menerima? Di 2006. 2006 berarti kita mulai menerima percetakan dari luar berarti? Dari luar kita sudah terima maksudnya. Sudah terima. Cuman waktu itu kita hanya bisa menggunakan mesin koran. Koran berarti. Ya. Tapi misal untuk tabloid untuk kotak nasi, buku, majalah itu kita belum bisa. Nah, menariknya nih saudara, kita akan tanya sebenarnya apa-apa aja yang bisa dicetak di sini nih Pak Fir? Iya, kalau sekarang yang namanya bahan kertas kita bisa cetak semua. Sesuai dengan ukuran besar kecilnya kita mampu mencetaknya. Katakanlah seperti buku. Buku ini dari buku bacaan, buku tulis hingga buku bank. Kita bisa cetak. Dan juga masuk juga kalender. Kalender poster dengan ukuran yang plano besar kita juga mampu mencetaknya. Dan samping juga ada kotak nasi, kotak kue, segala jenis kotak lah. Masuk produk-produk kemasan UMKM, kita juga mampu mencetak di sini. Penting yang berhubungan dengan kertas ya, dengan segala jenis ukuran kita mampu mencetak. Kalau spanduk baliho nggak bisa ya? Spanduk kita belum kembangkan ke sana. Oh iya. Nah, di Serambi saudara ya, karena kita memang bisnisnya perusahaan media dan setiap hari kita mencetak koran yang bahan dasarnya dari kertas, tentu kita juga bisa mencetak yang lainnya yang juga masih berbahan dasar kertas. Jadi mungkin nanti kita akan mungkin saudara pernah melihat ya live Facebook bagaimana percetakan di belakang itu memang semuanya itu memang dari kertas. Jadi mesinnya sama nggak Pak Fir? Mesin apa yang dimiliki oleh Serambi ini? Untuk cetak koran apa? Kemudian untuk percetakan komersil yang lain itu mesin apa? Kalau mesin cetak koran kita kan ada 3 tempat yang Banda Aceh, di Blambidi dan Sumawe. Memang kertas mereka ini kertas roll. Jadi kertas roll ini cuman bahan yang bisa kita cetak itu ya jenis koran ya, mesin cetak koran ini. Jadi kalau kita mau cetak brosur yang kita sekilas nggak bisa, karena cuma bahan bakunya cuma untuk kertas roll ya. Sekarang kita kan seperti sejak tahun 2006 kita sudah memiliki mesin Sortleger. Mesin Sortleger ini buatan Jerman merek Heidelberg yang luas area cetakannya itu bisa mencetak dengan ukuran 60 kali 80. 60 cm. Itu bukan hanya koran ya? Bukan hanya koran. Itu juga pernah kita cetak tabloid. Memang kualitas tabloid dengan mesin cetak yang ini, mesin cetak sheet ini lebih tajam dia fotonya keluar. Kalau koran kan karena dia kertasnya tipis, agak nyerap gitu tintanya sehingga fotonya kurang tajam gitu. Tapi dengan mesin Sortleger ini kita pernah juga cetak tabloid tapi kualitasnya lebih tajam fotonya. Itu yang bidangnya 60 ke 80. Satu lagi kita juga punya mesin GTO. Mesin cetak juga ini dengan ukuran agak kecil, ukuran 42 kali 34. Ini biasa kita cetak untuk cover CD, cover buku. Oh, pantesan ya ada artis-artis yang juga cetak di sini ya. Banyak ya. Tinggal tunggu order tangke. Oh. Iya. Belum nyampe ini kayaknya. Iya.